Hai, saya Manuela Valentanda Berima, mahasiswi Program Studi Hubungan Internasional Angkatan 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang diajarkan di dalam mata kuliah isu lingkungan global yang diampu oleh Ibu Melpayanti Sinaga, di mana materi yang akan saya bahas yaitu tentang limbah berbahaya transnasional. Apa sih yang dimaksud dengan limbah berbahaya transnasional? Limbah berbahaya transnasional adalah limbah berbahaya yang melintasi batas negara serta memiliki dampak yang sangat buruk bagi lingkungan serta kesehatan manusia. Jadi di sini saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu meledaknya Deepwater Horizon yang terjadi pada tahun 2010. Di mana Deepwater Horizon ini sendiri adalah rig pengeboran minyak milik perusahaan Transocean yang berbasis di Swiss. Jadi Transocean ini menyewakan rig pengeboran kepada perusahaan minyak dan gas untuk melakukan eksplorasi serta produksi minyak dan gas di berbagai lokasi di wilayah dunia. Nah, rig pengeboran ini sangat penting karena berfungsi untuk menemukan dan mengakses cadangan minyak dan gas serta memungkinkan untuk melakukan pengeboran di wilayah yang sulit dijangkau seperti di perairan dalam. Deepwater Horizon sendiri beroperasi sekitar 66 mil di lepas pantai Louisiana, Amerika Serikat. Nah, pada saat kejadian, yaitu pada tanggal 20 April tahun 2010, yang mengoperasikan rig pengeboran tersebut adalah perusahaan British Petroleum, di mana perusahaan British Petroleum atau BP ini didirikan pada tahun 1909 dan berkantor pusat di London, Inggris. Jadi pada tanggal 20 April tersebut, orang-orang sedang melakukan pengeboran di Sungai Macondo. Kemudian terjadi ledakan yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi, yaitu yang pertama, para pemimpin mengambil keputusan untuk mengejar efisiensi serta melakukan jadwal pengeboran yang cukup ketat, sehingga hal ini menyebabkan mereka mengabaikan keselamatan serta protokol yang harus ditaati saat melakukan pengeboran tersebut. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya gangguan dalam sistem keselamatan serta perlindungan yang telah dirancang oleh perusahaan tersebut, yaitu mereka membuat perangkat yang bernama Blowout Preventer atau BOP yang sudah dirancang untuk melakukan penutupan pada sumur saat terjadi situasi yang tidak bisa dikendalikan, seperti ledakan yang sebelumnya. Namun perangkat tersebut tidak berfungsi sehingga hal ini menyebabkan aliran minyak keluar terus-menerus dari dalam sumur. Dan faktor yang terakhir yaitu adanya tekanan finansial dan proyek yang sangat tinggi. Beberapa hari setelah terjadinya ledakan tersebut, rig Deepwater Horizon akhirnya tenggelam ke dalam laut, dan hal ini menyebabkan sumur Macondo mengalami kebocoran minyak, di mana minyak yang dihasilkan lebih dari jutaan barel mengalir ke wilayah perairan Amerika Serikat, Teluk Meksiko, serta negara-negara di sekitarnya. Hal ini menyebabkan British Petroleum dituntut oleh Amerika Serikat karena tumpahan minyak tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah serta mengganggu ekosistem di dalam laut. Dampak dari kebocoran minyak tersebut menyebabkan hampir seluruh terumbu karang yang terkena tumpahan minyak tersebut mati. Kemudian banyak sekali ikan-ikan yang cacat, dan hal ini menyebabkan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar perairan tersebut menurun. Selain itu, tumpahan minyak tersebut juga memberikan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan manusia, seperti gangguan pernafasan, iritasi kulit, gangguan pada reproduksi, dan masalah kesehatan lainnya karena mereka terpapar zat berbahaya dari minyak tersebut. Pemerintah Amerika Serikat menuntut British Petroleum dengan tuduhan terhadap pelanggaran undang-undang lingkungan serta undang-undang Clean Water dan yang lainnya. Selain mendapatkan tuduhan dari pemerintah Amerika Serikat, British Petroleum juga mendapatkan tuduhan dari individu, kelompok, serta perusahaan yang mengalami dampak secara langsung dari tumpahan minyak yang terjadi karena kecelakaan di Deepwater Horizon tersebut. Hal ini menyebabkan British Petroleum bertanggung jawab untuk membayar biaya pemulihan serta kompensasi terhadap Amerika Serikat dan negara-negara lain yang terkena dampak dari tumpahan minyak Deepwater Horizon tersebut.
Selain pemerintah Amerika Serikat, British Petroleum juga bertanggung jawab terhadap individu, organisasi, serta perusahaan yang terkena dampak dari Deepwater Horizon tersebut. Kemudian, Deepwater Horizon diharuskan untuk melakukan upaya dan rehabilitasi terkait dengan kerusakan yang ditimbulkan akibat tumpahan minyak dari Deepwater Horizon tersebut, di mana British Petroleum harus membersihkan tumpahan minyak tersebut, kemudian memulihkan ekosistem yang terkena dampak, serta mencegah terjadinya kerusakan yang lebih lanjut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.